batu ujian sama dia. Nggak boleh berteori-teori banyak-banyak. Batu ujian sama Prabowo. Iya. Sekarang here I am the leader. Apalagi pasukan komando, ya kan? Berani, jujur, berhasil. Di mana itu pasukan komando itu? Saja. Iya, ya rakyat butuh pembuktian. Iya, bukan lagi pidato yang menggebu-gebu. Jadi Bang, izin Bang Arif, kalau Pak Jokowi nonton ini, statement Pak Panda ini, aduh mudah-mudahan Pak Prabowo nggak nonton video ini. Dilakukan Prabowo, aduh pusing kita. Kira-kira seperti itu. Respon Jokowi kali Pak. Kalau gua mikirnya tadi kan Bang Panda ngomong kan, aku tulus bantu kamu Jokowi, kata Pak Jokowi, aku tulus nipu kamu Panda. Tapi ini yang update-update yang sekarang Bang, hari ini dalam konteks korupsi, negara kita negara besar Bang, tentu butuh narasi tunggal lah. Hari ini Pak Prabowo mengambil narasi kita anti korupsi. Ya efeknya banyak untuk investasi dan sebagainya kan. Salah satu yang jadi sorotan dan ramai hari ini adalah statement Pak Luhut yang mengatakan bahwa jangan cari jabatan kalau hanya ingin kaya, kalau hanya ingin cari uang, mending berdagang saja, kata Pak Luhut. Jadi menteri-menteri ini atau kabinet Prabowo kalau mau cari uang, ya jangan jadi menteri, ya lu dagang aja gitu. Gimana pandangan Abang, Bang? Pertama, terus terang aja kualitas yang dia omongin ini nggak ada yang baru. Apa yang real terjadi selama 32 tahun Soeharto berkuasa, itu telah terpatri, telah tercetak, telah terbentuk. Jabatan itu mencetak uang. Oh ya? Mencetak. Indikatornya gampang. Lihat dulu rumah-rumah yang di Menteng. Lihat dulu rumah-rumah yang di Pondok Indah dan segala macam. Rumah siapa itu? Bekas Kapolda, bekas gubernur, bekas kanwil pajak, bekas apa, dirjen, bekas ini. Gampang aja. 32 tahun. Jadi kalau ngomong kosong, kalau mau jadi apa jadi, udah terbukti kok jadi pejabat bisa bikin uang. Batu jadi duit gitu loh. Itu yang saya bilang sama Jokowi, hati-hati dengan dendam kekuasaan, dendam kemiskinan, dendam ini, dengan terkecil badan. Batuk aja duit, gue bilang sama Jokowi. Batuk. Bapak rupanya perlu ini. Gitu. Loh, iya. Karena nggak punya karakter. Nggak punya ini. Pintu, nggak tahu lagi dia nutup pintu mobilnya. Sama bukanya, udah nggak tahu lagi dia. Ya kan? Supirnya pun udah jadi bolong, mesti di weng bisa baru apa aja. Jadi banyak pembodohan-pembodohan yang ini. Gitu loh. Ya, pertanyaan selanjutnya Bang. Kalau akhirnya jabatan itu bisa mencetak uang, bisa nggak orang kita lah misalkan dekat dengan orang yang punya jabatan, kita bisa nyetak uang nggak? Ya bisa dong, tergantung daripada pejabat itu. Kalau dipakai dia jadi agennya, atau dianggap jadi apa ya, CS-nya, atau kaki busuknya. Iya, kaki busuknya kenapa nggak bisa? Iya. Bisa. Ada kesempatan itu Bang, sama Abang? Loh, banyak kali kesempatan. Saya terus terang dengan bangga mengatakan selama 10 tahun saya sama Jokowi, saya nggak pernah minta apa-apa kepada dia. Tidak pernah. Padahal kesempatan banyak? Banyak kesempatan. Untuk mengkapitalisasi ya cetak itu banyak? Banyak kesempatan. Saya nggak lakukan itu. Itu loh. Banyak. Dan saya dalam hal ini yang membuat saya bebas berbicara. Integritas saya ini. Gitu loh. Saya dengan bangga mengatakan, ntar dulu. Gitu loh. Tidak tersandra lagi Bang. Tidak tersandra. Jadi ini kembali lagi tadi soal integritas, soal kejujuran, soal keteladanan. Jangan bermain-main di sini. Ini karmanya, akibatnya, ada hukumannya. Nggak usah dulu kita meningkat menipu Allah, atau jangan dulu kita meningkat mengapakan ini. Nggak usah ke situ dulu. Itu yang saya bilang tadi. Begitu penting. Maka itu, apalah keteladanan yang ditiru oleh Prabowo dari buku ini. Buat aku sampai sekarang masih tanda tanya, yang mana lah Prabowo? Sederhana, abang lihat enggak? Enggak, gimana lah ini? Ya, saya sangat terkesan dengan jenderal ini. Hidupnya sangat sederhana. Atau hanya kesan aja Bang? Iya, hanya Puasan. Ya sepertinya Bang. Masuk ke Habibie bagus kok. Masuk ke Mega agak miring tapi dibetulin lagi. Pak Bambang SBY. SBY. Ya.
Bagus. Ada. Pengangguran itu kalau nggak salah hanya 3%. 2000. Ya. Apa tuh? Bingung kan? Terus masuk. Artinya apa? Inilah yang kita katakan. Entah apa yang artinya inilah para pejabat, para konglomerasi, para yang yang terdekat itu merusak sistem Indonesia ini, yaitu dengan sistem yang merusak itu Omnibus Law. Rusak. Sekarang di situ korupsi, dihancurkan juga KPK, dihancurkan kejaksaan, dihancurkan hakim. Apa yang kita cari sekarang? Apa? Jangan sampai pisah. Indonesia udah mau terancam pisah. Aceh udah menyatakan ancaman kalau 40 itu nggak dikasih balik ke mereka, udah ancaman. Papua udah ancaman. Sulawesi juga ada ancaman. Maluku juga ada ancaman. Kalimantan juga ada. Apa? Bagaimana memperbaiki ini? Tiap wilayah daerah kepingin merdeka, nanti aku nyalon presiden ya. Jadi bagaimana memperbaiki Indonesia ini? Artinya apa? Kalau Pak Prabowo jadi presiden sekarang, ya, dia sudah mencanangkan, oke, masih bersyukurlah sama Tuhan bahwa kita masih berasnya masih pulih lah, ya, suatu langkah terbaik. Itu kita akuin, ya. Artinya apa? Artinya kalau Iup itu udah bagus kebijakannya, ditangkap semua yang seritek, ditangkap semuanya, sudah bagus lah. Artinya, mari kita doakan Pak Prabowo supaya dia sehat, supaya dia mampu mengembalikan Indonesia hanya dalam tempo 5 tahun ke depan. Bisa dikembalikan. Kalau korupsi itu dihancurkan, dimusnahkan, kemudian ada undang-undang korupsi itu perampasan aset dimulai. Nah, di situ kita mulai. Artinya, ingat bahwa investor asing kalau masuk ke Indonesia, kalau Omnibus Law itu dibuang, itu pernyataan mereka, sikap daripada negara-negara Eropa. Investor asing masuk, kalau Omnibus Law itu dibuang dan tidak dipakai. Artinya bersihkan semua. Karena Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan kok 2 tahun tuh, tapi dibuat perpu, dibuat Kepres, sehingga aliran otonom yang memiskinkan Indonesia ini, otonomi daerah diambil ke pusat, tahu merambah nikel, merambah semuanya, habis sudah miskin. Itu di era siapa Bang Rondang ya? Era Jokowi. 10 tahun. Dia. Nggak ada yang membantah itu. Boleh bertarung sama saya. Anda boleh unggul, boleh membela Jokowi, tapi ada suatu pembenaran kalau di benak hati kita. Boleh. Silakan. Tapi kasih argumen ke saya. Lihat tuh masyarakat Jikin. Benar yang dikatakan tadi, ada bunuh-membunuh, ada mau. Kan sekarang itu, aduh. Coba. Siapa? Kita yang masih ada uang sakunya ini loh, masih ada di Komal ini, ada beli pulsa. Ya benar. Kalau Komal yang lain, udah tutup kok. Emang iya Bang, betul Bang. Saya sendiri aja nih, saya sendiri. Kalau nggak dibekalin anak putri saya, nggak bisa saya hidup. Kenapa? Kantor hukum dan kantor pajak saya udah tutup, nggak ada kerjaan. Hah? Saya terus terang aja, saya dibayar putri. Makanya saya ada jam 1, ada jam 2. Ada jam 11, ada jam 10. Anak saya, putri saya itu karena kerja di perusahaan asing, orang Inggris. Kalau perusahaan Indonesia udah out kali itu. Kemana aku bekerja? Kantor hukum saya dan pajak itu, saya di situ tutup. Karena apa? Kita mengaudit yang menengah. Nah, menengah ini mempekerjakan 4 orang. 5 orang. Artinya udah tutup. Bahkan sekarang suami istri. Kenanya yang menopang ekonomi Indonesia kepengaruh kaum menengah. Nah, ini menengah inilah yang bekerja. Contohnya lah, suatu warteg lah, warteg lah ini, warteg.
Warteg nih. Warteg itu warung Tegal atau yang gimana? Ya, warteg dengerin dulu, Bro. Kalau warteg nih kan bekerja kan seperti di Warteg Jatinegara ada 6 orang bekerja, ada nyuci piring, ada bersihin, ada 6 orang. Tapi ketika warteg itu sepi, cuma 2 orang itu anak bidik bekerja. Sedih, kemana 4 orang ini? Gak makan. Jadi apa? Jadi apa sekarang? Jadi jangan warteg itu adalah penopang ekonomi Indonesia. Warung Padang juga penopang ekonomi Indonesia. Grosir-grosir Tanah Abang itu penopang ekonomi Indonesia, bekerjakan dengan baik. Ada tukang kuli, ada tukang lipat. Itu yang kuat. Artinya yang bekerja unskill, yang tidak ada jasa, ijazahnya. Itu kita perhatikan. Itu kita perhatikan karena 280 juta Indonesia 190 juta itu pendidikannya rata-rata SMP dan SMA dan SD. Yang sekian juta lagi bekerja di mana? Di Jepang, di Taiwan, di Amerika, dan di Eropa mereka bekerja. Itu yang skill, ya. Itu. Sekarang yang skill mau ngapain? Sementara yang menengah ini ada mereka punya anak istri, punya anak 2, kontrak rumah. Kontrak rumahnya 500.000 atau 750, gaji mereka 5 juta. Sekarang nggak ada lagi. Saya perhitung statistiknya ke situ, makanya saya bilang diferensiasi yang miskin dengan yang kaya tinggi sekali. Akhirnya yang menengah. Coba apa yang terdampak? Becrolet bangkrut. Apa yang terdampak lagi? Pom bensin juga terdampak. Apa yang terdampak lagi? Jasa tentang kredit motor udah di Uber. Nggak ada lagi. Semua bang jadinya kena dampak. Semua terdampak. Artinya bisa kita gambarkan ya. Artinya kalangan menengahlah penopang ekonomi Indonesia dan menopang pajak. Ya, itu dulu dari saya ya. Coba terima kasih Pak Tony, terima kasih Pak Sumaya. Oke. Bang Radang, teman-teman, kalau dipisit sampai 600 triliun benar-benar kolab dong negara berarti ya. Ngeri banget ya. Ya kalau menurut Bang Rakil itu, kalau menurut pribadinya 300. ya kan, itu kalau bagi saya yang dipelajari baik kepala negara sampai ke bawahannya itu kalau tahu sebenarnya tahu Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33 ayat 1 sampai 3, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa begitu isinya pasal 33? Yang penting bagi negara dan pasal 33 ayat 3 bunyinya gimana, Ragil? Nah, pasal 33 sekarang kan begini, ayat 3. Sekarang begini nah. Rakyat saya tanya pasal 33 ayat 3 bunyinya gimana? Lah kan bumi dan air dan kekayaan alam dan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tapi dalam arti sebenarnya dikuasai oleh negara, tapi yang segala macamnya nggak pernah bayar pajak sama negara. Itu gegara siapa, Ragil? Gegara siapa tuh? Lah ya, dalam arti itu negara itu nggak merasakan hasilnya, ya kan, tanah dikeruk, ya kan. Cuma siapa itu yang begitu kelakuannya yang parah? Ya bawahnya itulah, jangan menyalahkan Joko Widodo, ya. Loh, kalau Pak Jokowi kan ya termasuk berapa? Dia sudah memberikan karpet merah untuk oligarki asing, ya. Karena kan Freeport sudah diambil sekian supaya ini sudah diambil, Mahakam sudah diambil sebenarnya ya bukan. Udah diambil sama siapa lagi? Udah diambil sama siapa? Ya Pak. Lah Freeport itu kan sudah Indonesia kan sudah dapat untungnya kan, mungkin. Oh, dapat untungnya. Oh, berarti enggak dipisit dong APBN. Berarti utang harusnya agak bengkak dong.
Loh, Kalau Freeport udah diambil ini terus ownernya bukan orang luar lagi dong, harusnya orang Indonesia dong. lah makanya itu Makanya itu kalau Pak ngomong gitu pakai pikiran, Prabowo, makanya Pak Ragil. Prabowo, Jangan bohong kayak si no, Jokowi. Nanti lu kena kurapan lu kayak si Jokowi lu. no. Ya kalau menurut Pak Jokowi bisa dikatakan utangnya banyak. Lah memang yang utang ki Jokowi apa negara? Yang ngutangnya si Jokowi atas nama negara, atas nama rakyat, walaupun itu tetap aja atas persetujuan dia. Sekarang kalau saya Jokowi, saya bangun jalan tol setiap Jalan tol siapa yang bangun ya sekarang lagi? kembalikan aja Siapa uang yang uang bangun jalan apa ya tol? bisa Yang kan bangun gitu. jalan tol siapa? Ya, katanya Jokowi. Yang bangun, saya nggak ngomong yang bangun jalan tol si Jokowi. Saya tanya sama kamu, Nah, yang bangun jalan tol siapa? ya negara, tapi kan Negara, ya bukan si negara. Jokowi. Atas nama Bukan siapa? investor ya, bukan Nah, swasta ya. jadi semua kepala negara itu mungkin Yang bangun ada jalan tol ya ada swasta. kesalahannya. Ragil, swasta. Tapi jangan selalu ya apa? Apa jangan selalu suka bohong, Ragil. Nanti lu dipermasalahkan. kena kurap kayak si Jokowi. Kalau saya yang menilai Pak Jokowi itu ya presiden dari Presiden pembohong, presiden perusak NKRI, perusak konstitusi. Itu fakta, Ragil. Lu mau belain, dalilnya ada di berarti mana? yang masih ngebelain dan melindungi si Jokowi adalah sama-sama pembohong, Dalilnya ada di mana? sama-sama penjahat. Dalilnya ada di mana? Dalilnya udah jelas. Di mana? Banyak sekali kebohongan yang